wabarakatuh. Nama saya Sugianti SPD, instansi saya SMA Swasta Swadaya Tinggi Raja. Saya adalah peserta PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 2071515139. LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran untuk UKIN dengan materi pembelajaran statistika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu seluruhnya. Pagi Ibu. Ya, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita dengan materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu materi statistika mengenai ukuran pemusatan data. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Kepada Aida Fitriana, silakan pimpin doanya untuk kegiatan belajar pagi hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Aida yang telah memimpin doa. Sebelumnya Ibu akan asepsi kelas kalian. Dengarkan nama-nama yang Ibu panggil. Aida Fitriana, Hadir Bu. Aisyah Rahmayani, Hadir Bu. Epi Zulianingsi, Hadir Bu. Fauzul Azia, Hadir Bu. Febri, Mariani, Hadir Bu. Muhammad Syakir Panjaitan, Nirmala. Hadir Bu. Hari ini kita belajar mengenai ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu yang sering kita tahu waktu kalian belajar di SMP yaitu apa namanya? Ada? Iya, ya. Ada main, modus, dan median. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang melalui model pembelajaran problem based learning serta mengamati PowerPoint di layar, Ibu mengharapkan kepada siswa dapat menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita setelah melakukan diskusi, ya, Ibu berharap siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Belajar statistik adalah belajar mengenai pengumpulan data, ya. Jadi banyak manfaatnya mengenai ilmu statistika. Ya, yang paling utama adalah yang sering kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan dalam bidang politik, di mana ilmu statistika digunakan untuk menghitung suara dalam pemilu. Nah, selain itu peranan statistik yaitu menyajikan informasi ke dalam bentuk data sehingga memudahkan kita untuk menghitung, menganalisis data yang disajikan baik dalam bentuk tabel distribusi ataupun dalam bentuk histogram dan poligon. Ya. Ibu akan memberikan lembar proses kepada kalian, ya. Yang mana lembar ini Ibu mengharapkan kalian dapat mengingat kembali materi ketika di SMP. Ya. Karena apa? Karena ukuran pemusatan data ini sudah pernah kalian pelajari ketika di SMP, yaitu data
Nilai rata-rata daripada data dibagi jumlah data. iya. Mean adalah nilai rata-rata dari seluruh banyaknya data seluruh jumlah data dibagi banyaknya data, ya. Kita mengingat kembali pembelajaran waktu di SMP. Nah, kalau modus, apa itu modus? Saya, Bu. Ya, silakan. Modus adalah data yang sering muncul. Iya, benar ya. Modus adalah data yang sering muncul. Kalau median, apa itu median? Ya, silakan. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Iya, median adalah nilai tengah dari suatu data. Nah, apa yang kalian jawab ini, kita perhatikan selanjutnya, ya. Inilah yang kalian jawab tadi. Sembari mengingat kembali ukuran pemusatan data itu sudah pernah kalian pelajari ketika kalian di SMP, ya kan? Yang mana mean itu tadi adalah jumlah nilai rata-rata dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kemudian yang kedua, modus itu adalah data yang sering muncul. Baru yang ketiga, median itu adalah nilai tengah. Oke, Ibu lanjutkan sekali lagi. Perhatikan tayangan PowerPoint berikutnya. Nah, Ibu akan memberikan suatu persoalan untuk mengingat kembali seperti apa bentuk dari ukuran pemusatan data tersebut, yaitu apakah mean, median, dan modus. Ibu akan memberikan beberapa kalimat. Jelas nampak PowerPoint-nya? Oke, perhatikan soal yang pertama sambil Ibu membacakan. Ya, setengah dari ini, jelaskan ukuran pemusatan apa yang digunakan, yaitu apakah mean, apakah median, apakah modus untuk situasi kalimat di bawah ini. Nomor 1, perhatikan. Setengah dari jumlah pekerja di suatu pabrik dapat memperoleh lebih dari Rp20.000 per jam, dan setengahnya yang lain memperoleh kurang dari Rp20.000 per jam. Termasuk apakah ini? Ya, silakan kelompok 3. Median. Iya, ya, setengah. Kalau setengah berarti termasuk dari median. Nah, paham sampai sini? Oke, yang kedua, perhatikan, ya. Rata-rata jumlah anak dalam suatu keluarga di suatu kompleks perumahan adalah 1,8. Kalau kalimatnya termasuk apa? Ya, silakan kelompok 2. Mean. Ya, namanya juga sudah rata, berarti dia adalah mean. Baru yang ketiga, sebagian besar orang lebih memilih mobil warna hitam dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Termasuk apakah ini? Saya, Bu. Ya, kelompok 3. Modus. Iya, modus. Benar ya, modus. Yang keempat, ketakutan yang paling umum terjadi saat ini adalah ketakutan berbicara di depan umum. Termasuk apa ini? Ya. Iya, benar, kelompok 1 ya, modus. Nah, yang terakhir nih kalimatnya, masih diperhatikan juga PowerPoint-nya. Rata-rata usia dosen perguruan tinggi adalah 42,3 tahun. Termasuk apa ini? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Mean. Iya. Dalam statistika ada 2 data yang kita pelajari, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Kalau kalian masih ingat, ya, apa itu beda data tunggal dengan data berkelompok? Apa itu bedanya data tunggal dan data berkelompok? Yuk, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Data tunggal merupakan penyajian data tunggal ke dalam tabel. Distribusi frekuensi dilakukan dengan membuat tabel yang terdiri atas 3 kelompok, yaitu kelompok nilai XI, kelompok turus, dan kelompok preferensi.
Iya. Ya. Kalau data, ada yang bisa lagi mengulangi? Ada yang bisa menyebutkan? Selain yang disebutkan oleh kelompok 3, data yang disederhanakan dalam bentuk kelas-kelas. Ada kelompok lain? Ya, silakan kelompok 1. Data berkelompok adalah kumpulan data yang memiliki jumlah dan variasi data yang cukup banyak. Data tersebut dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkannya dengan kelas-kelas. Iya, benar ya. Nah, lebih sempurnanya lagi bahwa data berkelompok itu adalah data yang memiliki jumlah variasi yang banyak, sehingga kita memerlukan atau menyederhanakannya, menyajikannya dalam bentuk kelas-kelas. Oke. Perhatikan PowerPoint berikut. Nih, contohnya. Ya. Perhatikan, ini adalah data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jelas? Oke. Nah, tabel tersebut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA swasta swadaya tinggi raja. Pertanyaannya, ya, kita disuruh menganalisis tabel tersebut, ya, memperhatikannya sehingga kita bisa menentukan mean, modus, dan median. Tadi Ibu katakan bahwa data, tadi kalian bersama-sama kita katakan ya, bahwa data berkelompok itu adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas. Kenapa dalam bentuk kelas-kelas? Karena variannya sungguh banyak atau datanya banyak. Data yang lebih dari 30 itu sebaiknya disajikan dalam bentuk data berkelompok, ya kan? Untuk apa, Bu? Untuk memudahkan kita dalam menghitung, ya, mean, modus, dan mediannya. Oke, lanjut. Perhatikan. Nah, ini adalah penyelesaian distribusi frekuensi. Untuk menyelesaikan tabel distribusi frekuensi, yaitu mean, yang pertama, ya, kita harus menentukan namanya XI. Apa itu XI? XI itu adalah nilai tengah. Nih, perhatikan. Dari mana nilai tengah ini diperoleh? Dari data bawah ditambah data yang di atas dibagikan 2. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Paham untuk menentukan XI? Lanjut. Nah, kolom berikutnya, ya. Dijelaskan lagi. Oke, ini lebih nampak, lebih jelas. Nah, saya bentukkan dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah tabel berat badan, ya. Berikutnya adalah FI. Selanjutnya ini adalah tabel XI. Tadi Bu katakan di mana tabel XI didapat dari ya, nilai atas ditambah nilai bawah dibagi 2. Selanjutnya tabel yang terakhir adalah FI dikali XI. FI apa? Frekuensi dikalikan dengan XI. Hasilnya letakkan di kolom berikutnya. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya kita jumlahkan sigma FI. Ya, sigma FI sama dengan 50. Berikutnya kita jumlahkan, ya, FI dikali XI. Nah, untuk menghitung mean, ya, yang namanya mean tadi yang pertama adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berarti jumlah seluruh data yang mana, Bu? FI dikali, iya, dibagi banyaknya data, ya kan? Sehingga dalam persoalan kita pada kali ini, yaitu 2000, ya,
sigma FI dikali SI dibagi sigma FI ya sama dengan 2000 berapa itu nak? 365 dibagi 50 sama dengan 47,3. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan. Nah, modusnya. Coba perhatikan tayangan PowerPoint tentang modus. Ada yang bertanyakan? Median? Oke. Karena ibu rasa kalian sudah semua memahami, maka untuk lebih memahami lagi, ibu harapkan silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah ibu bagikan. Nah, ibu akan membagikan LKPD. Oke. Untuk lebih memahami materi yang sudah ibu ajarkan pada pagi hari ini, ya, ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kelompok 4.
Iya. Ya. Nah, coba kita perhatikan dari analisis kelompok 1, apakah sama semuanya dengan kelompok 2? Sama hasilnya? Analisis. Kelompok 3? Kelompok 4? Sama Bu. Iya. Nah, kamu perhatikan ya. Dalam angka PD kamu soalnya adalah tetap sama. Yang mana untuk soal yang pertama kita menghitung nilai min, modus, dan median menggunakan data tunggal. Kita sajikan dalam bentuk tabel distribusinya. Kemudian ya kita hitung dengan menggunakan data berkelompok. Bagaimana antara data tunggal dan data berkelompok? Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 benar ya. Walaupun perhitungan data berkelompok dengan data tunggal itu berbeda, tetapi mendekati ya. Perhitungan data kelompok dengan data mentah atau data yang dikelompokkan berbeda, tetapi hasilnya tetap mendekati data tunggal. Ada yang kata sampai sini? Paham? Oke, paham. Kalau paham, selesai. Hasil silakan dikumpul LKPD-nya. Sampai di sini materi kita. Yang tidak dipahami, ada yang ingin tanya? Paham semua? Kalau paham semua, ibu yang bertanya. Apa itu min? Iya. Apa itu median? Iya. Apa itu modus? Iya. Ya, yang harus kalian ingat, min, median, dan modus. Min itu adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah atau data ya, modus adalah ya nilai atau data yang sering muncul. Nah, ibu bertanya lagi, apa bedanya data tunggal dengan data berkelompok? Ayo, siapa lagi bisa jawab? Kelompok 3. Penyajian data tunggal ke dalam tabel distribusi frekuensi dilakukan dengan membuat tabel yang terdiri atas 3 kolom, yaitu kolom nilai, kolom terus, dan kolom frekuensi. Ya, alhamdulillah masih ingat. Kalau data berkelompok? Ya, silakan. Nirmala. Jika sekumpulan data memiliki jumlah dari dan versi data yang cukup banyak, maka data tersebut dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dalam kelas-kelas. Iya, ya. Nah, jadi itulah materi hari ini. Ya, materi pembelajaran kita hari ini yang sudah kalian pahami. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dalam materi pembelajaran hari ini? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan. Ayo, kelompok ya, silakan. Kelompok 1. X tambah atau min sama dengan sigma
FK per F. C. TB tepi bawah kelas median. N banyak data. FK jumlah frekuensi. F frekuensi kelas median. C panjang interval. Ya. Ya. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Instrumen, modus, dan median. Kalian sudah paham? Nah, selanjutnya untuk lebih memahamkan lagi, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian, yang mana tugas tersebut akan Ibu sampaikan melalui grup WA, ya. Di sana juga nanti akan Ibu bagikan link materi mengenai statistika untuk menambah ilmu, menambah wawasan kalian tentang menghitung nilai MEN, modus, dan median. Ingat tugasnya, ya. Diperhatikan dibuktinya. Ibu tunggu sampai pada nanti malam jam 9 malam. Silakan dikirim melalui WA kepada Ibu, ya, untuk tugas individunya. Nah, ada pertanyaan lagi sampai sini? Paham? Oke, selanjutnya, ya, Ibu akan memberikan refleksi untuk kalian dari pembelajaran kita, mulai dari tadi, ya, dari awal sampai di akhir. Bagaimana proses pembelajaran